Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kalian tahu konten-konten menarik yang ada di SMP Budi Mulia 2. Dan jangan lupa di-like, komen di bawah sini, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stingers, welcome back to Budi Mulia 2 Junior High School bersama Miss Vicky. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari alumni SMP Budi Mulia 2 tahun angkatan 2019-2020. Yeay! Karena kondisinya lagi corona, jadi kita ngobrol-ngobrolnya lewat virtual ya. Langsung aja yuk biar nggak makin penasaran. Kita panggilkan ada Kak Intan, Kak Faik, Kak Abyas, Kak Hanifah, Kak Yuda, Kak Atta, Kak Oce, Kak Reza, Kak Fahmi, dan Kak Zahra. Hari ini kita tanya-tanya yuk bagaimana pengalaman mereka bersekolah di SMP Budi Mulia 2 selama 3 tahun. Perasaan saya setelah bersekolah 3 tahun di SMP Budi Mulia 2 yaitu lega dan sangat bangga ya, karena setelah 3 tahun akhirnya lulus juga. Pewek dan nyaman dan seru. Yang pasti pertama senang, yang kedua ada sedihnya juga. Terus ya pokoknya kayak ngelakuin semuanya tuh bareng-bareng gitu, jadi senang bareng, sedih bareng, pokoknya seru banget. Menyenangkan sekali saya bisa menghabiskan waktu 3 tahun bersama teman-teman di SMP Budi Mulia 2. Kami sering bermain voli atau sekedar ngobrol-ngobrol di kantin waktu istirahat. Benar-benar menyenangkan, asik, tidak terlalu terbebani karena sesuai dengan moto yang dicantumkan. Sekolah dengan senang dan senang di sekolah. Pastinya berkesan sekali karena mendapat banyak teman ditambah fasilitas sekolah yang sangat lengkap. Sangat menyenangkan. Semua kegiatan akademik dan non-akademik selalu didukung dan difasilitasi oleh pihak sekolah. Jadi, jangan takut ya adik-adik, jika ketika kamu mempunyai bakat, tunjukkan. Jangan malu. Kalau bukan kalian yang menunjukkan bakat kalian, siapa yang akan mengetahuinya? Aku sangat senang, aman dan nyaman. Soalnya di Budi Mulia 2 itu, teman-teman dan guru-gurunya sangat bersahabat. Saya merasa sangat senang bersekolah di SMP Budi Mulia 2. Saya juga tidak merasa bosan karena di sini kegiatannya banyak, menarik, dan unik bagi saya. Hal-hal apa saja sih yang kalian sukai selama bersekolah di SMP Budi Mulia 2? Hal yang aku sukain itu fasilitasnya, karena fasilitasnya tuh bagus, apalagi kamar mandinya tuh bersih banget, jadi aku bisa ngerasa nyaman di sekolah. Guru-guru dan teman-temannya baik, fasilitasnya lengkap, lingkungan sekolahnya juga nyaman banget untuk belajar. Dari pertama temennya yang pasti, dari teman itu semuanya kompak banget, mau kakak kelas, mau adik kelas juga. Terus untuk guru-gurunya tuh fun banget. Jadi kayak kita tuh serasa bukan kayak guru sama siswa ya, pasti hormat itu pasti. Tapi untuk guru ke siswanya tuh mereka jadi humble gitu, jadi kita bisa kayak barengan sama guru, terus kayak main bareng, main volley bareng kayak gitu. Terus yang ketiga, untuk fasilitasnya itu sangat memadai banget. Terus untuk kayak satpam sama cleaning service itu juga mereka ramah-ramah juga. Jadi kita bersekolah dengan senang dan senang di sekolah, nyaman juga tapi. Menyenangkan sekali saya bisa menghabiskan waktu 3 tahun bersama teman-teman di SMP Budi Mulia 2. Kami sering bermain voli atau sekedar ngobrol-ngobrol di kantin waktu istirahat. Hal-hal yang saya sukai selama SMP Budi Mulia 2 itu adalah saat saya berkumpul dengan teman dan saat saya berkumpul dengan guru. Karena saat dengan teman kita bisa bermain, misalnya seperti saya bermain voli, kita melepaskan beban pikiran kita selama di kelas yang belajar dengan giat, tekun, fokus. Akhirnya kita terlepas dengan kita bermain dengan teman. Teman-teman dan gurunya begitu ramah, dan juga suasana di SMP Budi Mulia 2 karena pohon-pohon yang rindang jadi membuat suasananya menjadi sejuk. Teman-teman yang baik dan ramah,
Kegiatan interaktif sekolah cukup beragam dan didukung guru yang sangat suportif. Hal-hal yang saya sukai selama bersekolah di SMP Budi Mulia 2 adalah sistem pembelajarannya santai tapi serius, dan materinya tidak juga ketinggalan dari sekolah lain-lain. Guru-gurunya baik dan ramah, lingkungan sekolah yang mendukung untuk kegiatan belajar dan bermain, serta fasilitas sekolah yang memadai. Selain fasilitasnya yaitu saat kita jam kos atau ada jam istirahat, biasanya kalau cowok-cowok dipakai buat main bola atau main volley. Kalau cewek biasanya ada yang ikut main basket, terus ada yang ke kantin buat ngobrol-ngobrol. Banyak hal-hal yang saya sukai di sini, tetapi yang paling saya sukai yaitu pada saat saya bersama teman-teman saya bisa mewakili nama sekolah untuk mengikuti perlombaan. Yang ketiga, gimana sih pendapat kalian tentang pembelajaran di SMP Budi Mulia 2? Misalnya seperti ini nih, pembelajaran di kelas atau pembelajaran di luar kelas seperti field trip, homestay, kemah, dan lain-lain. Untuk kegiatan belajar mengajar di Budi Mulia 2 itu sangat santai. Soalnya biasanya kalau kita nggak ngerti pas pelajaran, gurunya mesti bakal bantuin kita, asalkan kita ada inisiatif untuk bertanya. Terus untuk hal yang field trip, homestay, dan sebagainya itu program yang paling ditunggu-tunggu anak murid. Soalnya itu kita pergi bareng satu angkatan, jadi pastinya bakal seru dong. Kegiatan KBM seperti di kelas itu tidak terlalu membebani, karena guru yang menjelaskan itu tidak menggunakan bahasa yang begitu baku atau begitu kaku, sehingga kita mudah mencerna ilmu itu dan tidak sering linglung atau bingung dengan ilmu yang diberikan. Dan untuk kegiatan KBM di luar lingkungan sekolah seperti misalnya field trip, homestay, kemah, pengembaraan, itu benar-benar menumbuhkan rasa kekeluargaan di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita memikirkan kelompok, bukan memikirkan diri kita lagi. Seperti misalnya saja kemah, kita memikirkan kelompok kita bagaimana mendirikan tenda, menyelesaikan masalah, itu lebih utama dibanding diri kita sendiri. Untuk pembelajaran tematik dan non-tematik sangatlah informatif dan juga mudah dipahami. Dan kegiatan seperti homestay dan kemah sangat fun. Juga pastinya sangat menambah wawasan dalam hal-hal seperti keterampilan hidup. Pembelajaran di sini sangat menarik. Kelas-kelasnya bersih, rapi, wangi, yang mestinya membuat kita nyaman dalam belajar. Pembelajaran di luar kelasnya pun seru-seru, seperti homestay, field trip, kemah, dan masih banyak lagi. Setiap guru punya cara masing-masing, tapi saya senang ada guru yang membuka forum diskusi sebagai pembelajarannya. Ada juga yang menjelaskan pembelajaran dengan bahasa kita secara lugas. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab, disiplin, dan menjaga etika di kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti homestay, kemah, dan field trip. Sangat seru, terus beneran masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak cuman belajar di sekolah, dapat materi dari guru atau mister, kemudian kita mengerjakan soal dan bisa dan masuk ke otak. Nggak cuman kayak gitu doang. Jadi sistem pembelajaran di SMP Budi Mulia 2 itu juga menggunakan praktek. Jadi kita bisa turun ke lapangan seperti field trip, homestay, dan kemah. Jadi kita bisa langsung tahu itu tuh sebenarnya tuh apa yang kita pelajarin dalam kelas dan bisa masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti field trip. Field trip itu kita belajar di lapangan dan melakukan beberapa eksperimen. Yang kedua homestay. Homestay itu untuk meningkatkan tingkat sosial kita biar kita bisa menghargai sesama manusia, sesama masyarakat lain yang pasti berbeda dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi lingkungan. Dan yang terakhir ada kemah. Kemah itu kita diajarin buat bisa bersatu dengan alam. Pembelajaran di kelas itu seru, metode pembelajarannya selalu dibuat menyenangkan dan bervariasi. Selain itu ada juga pembelajaran di luar kelas seperti homestay, field trip, dan masih banyak lagi yang pastinya nggak kalah seru. Kalau tentang kegiatan di luar kayak field trip dan lain-lain, menurutku semua kegiatan yang diselenggarakan oleh BEMDA itu seru sih. Menurut saya sangat membantu karena di tengah-tengah
perjalanan SMP ini murid-murid pasti sedang berusaha mengembangkan karakteristiknya ya. Dan dengan pembelajaran seperti field trip, homestay, dan juga kemah, menurut saya itu sangat membantu mempercepat pengembangan karakteristik siswa. Santai, tetap serius, baik itu pembelajaran ketika di kelas maupun di luar kelas, seperti field trip dan homestay. Pembelajaran di kelas tidak monoton, di mana guru menjelaskan, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Pembelajaran lebih banyak diskusi dan presentasi. Kita dilatih untuk berani mengemukakan pendapat dengan sopan. Selain pembelajaran di kelas, SMP Budi Mulia 2 juga mengadakan pembelajaran di luar kelas, seperti field trip. Field trip aslinya bukan hanya piknik, tetapi untuk mengenal dan belajar langsung dari kehidupan nyata. SMP Budi Mulia 2 juga mengadakan homestay. Siswa-siswa dituntut untuk mandiri dan peduli terhadap lingkungannya, serta belajar dari alam. Yang keempat, gimana nih kesan kalian terhadap guru-guru yang ada di SMP Budi Mulia 2? Misalnya kalian punya momen nih, kalian bisa ceritain loh. Guru-guru di sini asyik dan hebat. Saya sering bersilaturahmi ke salah satu guru favorit saya, yakni Pak Panji bersama teman-teman saya. Beliau sangat menyenangkan, beliau mengajak kami main badminton waktu itu di rumahnya. Kesan terhadap guru nggak bisa ungkapin kata-kata sih, karena emang beneran di Budi Mulia 2 itu guru serasa temen, dan kita tuh jadi kayak akrab banget gitu. Terus momen yang menurut saya paling nggak bisa dilupain itu waktu acara event-event di Budi Mulia seperti 17 Agustusan, Kartinian, yang itu mendekatkan siswa-siswanya dengan guru. Kayak saya suka bercanda sama guru, nggak dibawa ke hati juga, jadi kita sama-sama connect gitu loh sama guru tuh, jadi kayak nggak canggung. Guru-guru di BMD itu asik, bisa selalu dekat dengan murid-muridnya, bahkan udah kayak teman dan orang tua sendiri. Selain itu, mereka selalu sabar, selalu memotivasi dan menginspirasi. Sungguh menyenangkan karena dengan rasa kekeluargaan yang dimiliki itu kita bisa bersenda gurau, makan bersama, tanpa memikirkan sifat kekakuan antara guru dengan murid itu bisa kita hilangkan sejenak, seperti misalnya kita terhadap kakak kita atau kepada orang yang lebih tua namun tetap bersahabat kepada kita. Guru di SMP Budi Mulia 2 itu sangat baik, mereka sangat sabar dalam mendidik siswa dan juga begitu ramah. Untuk momen bersama guru sebenarnya begitu banyak ya, tetapi yang paling saya ingat itu ketika saya dan Mr. Panji sedang keluar berboncengan dengan motor untuk membeli akuarium, karena akuarium di Sri Kandi itu pecah dan kita membeli yang baru. Itu yang paling saya ingat. Kesan saya terhadap guru-guru di SMP Budi Mulia 2 adalah guru-gurunya ramah dan baik, bisa menjadi teman dan orang tua di saat yang berbeda, sehingga membuat saya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Momen tidak terlupakan saya adalah ketika latihan dan lomba storytelling bersama Miss Inces. Storytelling adalah hal yang baru bagi saya. Susah sekali rasanya berlatih ekspresi sambil bercerita dengan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi, Miss Inces tetap memberi semangat membimbing saya. Bahkan ketika lomba pun Miss Inces tetap memberi semangat, walaupun ya sama-sama deg-degan. Dari storytelling inilah mengajarkan saya bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, jangan malas untuk berlatih, dan berlatih. Sabar, terus bersifat mensupport anak-anaknya. Contohnya misalnya ada yang ikut lomba ya, itu pasti benar-benar dibantu, terus dibimbing. Nah, aku pernah punya pengalaman, jadi aku tuh lagi belajar MTK, terus aku minta tambahan karena aku benar-benar nggak ngerti, sampai aku nangis, terus missnya tuh tetap sabar ngajarin aku, terus missnya ketawa, kamu pasti bisa, kayak gitu. Selanjutnya, gimana nih kesan kalian terhadap orang tua kedua kalian, yaitu student advisor? Apakah SA membantu selama di SMP Budi Mulia 2? Kalau tentang student advisor, menurutku sangat membantu karena student advisor itu bisa jadi tempat keluh kesah para murid didiknya.
dan mereka mengerti apa yang dirasakan didiknya. Sistem student advisor di SMP Budi Mulia 2 ini sangat bagus karena dengan adanya student advisor membantu dan memudahkan banget komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Ada juga SA saya di Budi Mulia, namanya Miss Dewi. Beliau menjaga saya, mengingatkan saya, dan melindungi saya selama bersekolah di SMP Budi Mulia 2. Di sini, kamu bisa menjadi apa saja. Kamu bisa mengembangkan minat dan bakatmu, tidak terpatok oleh nilai akademik semata. Menurut saya keberadaan SA itu benar-benar membantu di saat situasi darurat ataupun tidak, itu benar-benar membantu. Karena seperti misalnya kita ingin berkonsultasi bisa kepada SA terlebih dahulu. Kita misalnya salah menggunakan baju atau ada permasalahan yang mendadak seperti misalnya kita sakit tiba-tiba, maka SA bisa memberitahukan kepada orang tua kita. Menurut saya sistem penerapan SA di SMP Budi Mulia 2 ini sangat membantu ya, karena dapat mempererat interaksi antara guru dan murid, dan juga dapat memecahkan permasalahan dengan cepat. Karena saya yakin apabila seorang murid melakukan kesalahan, yang paling pertama akan menyelesaikan masalahnya itu pasti SA. SA sangat menyayangi kami dan membantu dalam pembelajaran hidup dan inti-inti moral kegiatan sehari-hari, layaknya seperti seorang pengganti ibu di sekolah. SA saya adalah Miss Nurner. Miss Nurner adalah SA yang baik dan sangat perhatian kepada siswa-siswanya. Miss Nurner adalah orang tua kami selama di sekolah. Jika ada masalah, kita bisa sharing dengan Miss Nurner. Miss Nurner pun dengan senang hati mendengarkan curhat kita dan membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Terima kasih Miss Nurul telah menjadi orang tua kedua saya di sekolah. Nah, soal Miss Nurul tadi, itu juga nggak cuma Miss Nurul, jadi semua SA juga kayak gitu. Di Budi Mulia 2 juga ada yang namanya student advisor atau orang tua di sekolah. Menurutku dengan adanya program itu sangat membantu perkembangan karakter murid-muridnya. Karena dalam 3 tahun yang selalu memantau murid-murid selain di kelas itu adalah student advisor. Jadi mereka bisa tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Tuh. Keberadaan SA sangat membantu bagi saya, karena keberadaan SA di sekolah itu dapat mempermudah komunikasi antara siswa dengan orang tua siswa dan juga dapat membantu untuk menyelesaikan masalah siswa yang ada di sekolah. Kalian pasti punya teman yang bersekolah di SMP lain. Menurut kalian, apa sih yang membedakan antara bersekolah di SMP Budi Mulia 2 dengan sekolah yang lain? Menurut saya yang membedakan SMP Budi Mulia 2 dengan SMP lain, yaitu yang pertama adalah penerapan sistem SA, yaitu ada 10-15 murid yang didampingi satu orang pendamping. Lalu yang kedua, sistem perpindahan kelas, maksud saya tidak menetap di satu kelas tetapi berpindah-pindah. Lalu yang ketiga, sistem makan siang yaitu dengan prasmanan. Lalu yang keempat, sistem keamanan barang dengan menggunakan loker. Tidak terlalu banyak pekerjaan rumah, tetapi pembelajaran difokuskan untuk kami bisa memahami dasar-dasar pembelajaran, sehingga tidak mudah lupa untuk mengerjakan soal atau tes yang diberikan untuk mengukur pemahaman kami. Yang membedakan SMP Budi Mulia 2 dengan SMP yang lain adalah sistem belajar, fasilitas sekolah, dan kedekatan siswa dengan guru-gurunya. Hal ini lebih terlihat ketika kegiatan belajar online selama pandemi COVID-19. SMP di Budi Mulia 2 siap dengan sistem belajar online-nya. Tugas-tugas yang diberikan tidak memberatkan siswa. Ketika siswa tidak mengerti, guru-guru bisa dihubungi dan memberikan penjelasan atas jawaban atau pertanyaan siswanya melalui media sosial. Guru-guru SMP Budi Mulia 2 benar-benar membantu siswanya dalam kegiatan belajar online. Di Budi Mulia 2 itu, siswa bebas berkreasi. Selain itu, siswa-siswanya bebas memilih minat yang mereka ingin kembangkan. Cara mendidiknya pun unik, yang mestinya beda dengan sekolah yang lain. Yang membedakan BMD dengan sekolah lain itu, kualitas pendidikan di BMD itu bagus, mulai dari pengajarnya dan metode belajarnya. BMD mengikuti banyak event, baik di dalam maupun di luar negeri, dan di BMD kita bebas untuk mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki. Perbedaan SMP Budi Mulia 2 dengan SMP yang lainnya, yang pertama dari segi fasilitasnya, yang pasti BMD sangat memadai sekali dan nggak yang ecek-ecek gitu, jadi yang langsung high gitu. Dan yang kedua,
dari segi gurunya, guru di SMP Budi Mulia 2 sangat memperhatikan mental health anak-anaknya. Jadi nggak cuman diperhatikan kepintarannya doang di bidang akademik, tapi yang lainnya juga. Hal apa aja sih yang kalian rindukan setelah lulus dari SMP Budi Mulia 2? Yang aku rinduin tuh teman-temannya, karena kan aku udah sedikit pisah-pisah sama teman-temanku dan aku banyak banget kenangan selama di Budi Mulia, jadi itu yang aku rinduin sama guru-gurunya. Pastinya kebersamaan bareng guru dan teman-teman. Hal yang bakal saya rindukan selama di SMP Budi Mulia 2 yaitu yang pertama teman-temannya, karena kita kompak banget, apalagi kalau ada supporteran dari Budi Mulia untuk mendukung sekolah sendiri gitu. Terus yang kedua pelajarannya santai, cuman masuk gitu. Terus yang ketiga suasana sekolahnya yang tenteram, aman, nyaman. Dan yang keempat guru-gurunya yang tadi sudah dibilang sangat asik dan bisa diajak serius, bisa diajak bercanda. Saya akan merindukan setiap detik bersama teman-teman saya. Untuk hal-hal yang atau perasaan yang akan saya rindukan setelah lulus dari SMP Budi Mulia 2 itu adalah kekeluargaan di SMP Budi Mulia 2 itu. Untuk hal yang dirindukan pasti banyak ya, tetapi yang akan sangat dirindukan itu ketika bermain dengan teman-teman. Pastinya pada saat bermain bersama teman dan momen belajar di kelas maupun di luar kelas. Itu ada banyak banget. Contohnya adalah guru-gurunya, lingkungan sekolahnya, laboratorium IMAX-nya, kegiatan field trip-nya, dan makanan kantin-kantinnya yang enak-enak kayak soto Rembang yang cuma Rp5.000, mie ayam yang Rp8.000, nasi kucing. Beruntung bisa bertemu dan mengenal teman-teman, guru-guru, dan keluarga lainnya dari Budi Mulia 2. Jadi pastinya aku bakal selalu ngingat kalian, mulai dari hal-hal yang bisa kita lakuin, terus momen yang pernah terjadi, karena kita nggak bakal bisa ngulang itu lagi. Tuh. Saya mungkin akan rindu dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru di Budi Mulia 2, dan yang pasti suasana di Budi Mulia 2. Pertanyaan terakhir nih, berikan kesan pesan untuk adik-adik kelas kalian di SMP Budi Mulia 2. Pesan saya untuk adik-adik kelas, persiapin belajar buat lulusnya ya dari sekarang, bahkan harusnya dari kelas 7, 8, dan 9, karena materi-materi buat kelulusan itu diambil dari kelas 7, 8, dan 9. Dan yang kedua, sayangin guru-guru kalian, hormatin juga, tapi juga bikin momen-momen seru buat guru-guru kalian dan buat kalian juga, karena kalian bakal rinduin banget kalau udah lulus nanti. Dan yang ketiga, banyakin momen-momen seneng yang gak bakal bisa kalian lupain sama teman-teman sahabat kalian. Untuk adik kelasku, belajar aja yang rajin, terus jangan bully-bulian aja, terus tetap semangat. Semangat terus belajarnya, jangan mudah menyerah, dan terapkan terus 5 pilar BMD. Carilah minatmu, carilah passionmu, dan kembangkan bakatmu di Budi Mulia 2, dan jadilah diri sendiri. Untuk adik-adik kelas 7, 8, dan 9, teruslah belajar. Jangan lelah untuk belajar, dan jangan bosan dalam belajar. Karena belajar itu untuk diri sendiri, yang akan membuat kalian sukses di kemudian hari. Jangan mudah menyerah, tetap fokus pada pembelajaran. Walaupun harus terhadang rasa malas, maka lawanlah malas itu. Jika perlu teriak-teriak untuk membangkitkan semangat, maka teriaklah. Lebih utama ilmu daripada rasa malas kita, karena jika kita bermalasan-malasan sekarang, maka akan rugi di esok-esok hari. Oke, untuk adik kelasku, ambillah sisi positif dari kakak kelas kalian yang sekarang dan buang jauh sisi negatifnya, karena semoga dengan mengambil sisi positifnya kalian dapat semakin berkembang. Dan untuk pesan ya, kalian gak harus jadi yang pertama, tapi jadilah yang terbaik. Tetap semangat belajar walaupun masa pandemi. Jangan pantang menyerah dan terus berdoa. Pegang erat mimpimu dengan keteguhan, ketekunan,
dan kerja keras. Siapa tahu, suatu hari nanti mimpimu akan menjadi nyata. Kalian tetap semangat ya sekolahnya. 3 tahun itu cuma bentar, jadi harus kalian nikmati. Teruslah belajar, jangan lelah untuk belajar, dan jangan bosan dalam belajar. Karena belajar itu untuk diri sendiri, yang akan membuat kalian sukses di kemudian hari. Oke, itu tadi testimoni dari teman-teman alumni kita di SMP Budi Mulia 2. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe yuk. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, komen di bawah sini, dan share ke semua teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.